Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana mereka sedang diserang oleh ular mutan. Dan terlihat laba-laba yang sangat besar. Itu makhluk mutan. Jalan ke mobilnya, cepat. Mereka berdua pun masuk mobil. Ayo jalan. Mereka pun langsung meluncur. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di sini? Entahlah. Aku pergi ke toko mie ayam untuk mencari makanan. Lalu aku melihat monster ini di sana. Jika bukan karena Kapten Chow, aku hampir aja dijadikan makanan olehnya. Dilihat dari jaringnya, laba-laba mutan ini seharusnya tinggal di sini udah lama. Zombie level rendah takut pada mutan level tinggi. Mungkin hanya karena merasakan keberadaannya. Itulah kenapa di sini sangat tenang. Gak ada zombie sama sekali. Tadi aku seharusnya mendengarkanmu untuk tidak menjelajah ke sini. Udah, berhenti membicarakan itu sekarang. Laba-laba itu terus mengejar mereka. Cepat, cepat. Sial, kakek laba-laba ini sangat kuat. Dia bisa melubangi mobil ini dalam satu gerakan aja. Gak perlu mengatakannya. Aku juga ingin pergi dari sini. Lalu laba-laba itu melompat. Dan laba-laba itu, dua kakinya berhasil menyerang mobilnya. Tapi untungnya, mobilnya masih jalan. Laba-laba itu menggunakan jaringnya kepada sebuah tembok dan memanfaatkan jaringnya sebagai ayunan. Dia mengejar. Lalu Li Suyang sedikit berbelok. Dan hasilnya, mereka berhasil menghindari serangan laba-laba itu. Melihat ke depan, Suyang sadar. Astaga, jalan buntu. Bagaimana ini? Aku akan menabraknya. Cepat, Suyang. Li Suyang terus tancap gas. Dan mobilnya menabrak tembus tembok kaca. John, Parcel Fly! Parcel Fly! Tapi untungnya, laba-laba itu tersangkut di kaca. Dan akhirnya mereka lolos. Akhirnya kita lolos darinya. Sepertinya, situasi di sini lebih buruk dari yang kita perkirakan. Mereka pun keluar mobil. Di luar mobil, ada banyak sekali zombie. Dan mereka mengalahkannya satu persatu. Beres. Mereka pun berkumpul kembali. Li Yunfeng berkata, semua bangunan di sebelah sana, kami udah periksa. Nggak ada makanan sama sekali. Lu Heng juga menambahkan, kami juga telah selesai memeriksa bagian sini. Hanya ada beberapa kali makanan yang tersisa, dan semuanya busuk. Sepertinya makanan di sini udah lama diambil oleh survivor lain. Di depan sana ada Indo April. Di sana harapan kita, mari kita periksa. Xiao Hai berkata, kami beruntung hanya bertemu 2 atau 3 zombie aja tadi. Ya mungkin aja mereka kelaparan. Jadi mereka pergi ke tempat lain. Jangan ceroboh. Zombie saat ini telah mengembangkan pola pikir tertentu. Mereka tahu cara menyembunyikan diri. Mungkin sekarang mereka sedang bersembunyi di suatu tempat di sekitar sini. Lalu Yang Feng melihat sesuatu. Dia pergi ke arah sana. Hei, lihat apa yang aku temukan. Ini vending machine atau mesin penjual makanan otomatis. Ada banyak camilan di sini. Tapi bagaimana caranya mengeluarkan mereka? Tentu saja ada caranya. Untungnya, aku masih punya beberapa koin. Kenapa kamu perlu koin? Yun Feng menendang mesin itu. Tapi tiba-tiba alarmnya berbunyi. Apa yang terjadi? Apa kau nggak tahu kalau mesin ini punya alarm? Ini nggak akan menarik perhatian zombie kan? Tiba-tiba Tianle mendengar suara. Suara apa itu? Aku nggak mendengar apa-apa. Iya, aku juga nggak mendengar apa-apa. Suaranya datang dari arah sana. Mereka pun mencoba mendekati gedung itu. Pintu gedung itu terbuat dari kaca. Dan saat mereka mendekat, ternyata ada zombie. Apa-apaan semua zombie itu? Ternyata ada banyak zombie yang terkurung di sana. Ini bagaimana bisa? Banyak sekali. Tapi pintunya ternyata ditahan. Zombie-zombie ini sepertinya dikurung di sini oleh seseorang. Kita harus pergi dari sini sebelum para zombie keluar. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang sedang menggunakan sniper. Dia menembak pintu kaca itu. Kacanya pecah. Para zombie itu pun mulai keluar. Cepat lari. Ayo kembali ke mobil cepat. Lalu sniper itu menembak ke kaki Lu Heng. Kakak, bos. Dan Wuxuan sadar. Hati-hati, ada penembak jitu.
Para zombie itu mengerumuni Yuxin. Tapi dengan cepat, Suyang membunuh zombie-zombie itu. Tiana juga membantu. Kalian pergi dulu. Aku akan menahan zombie ini. Mau lari? Gak semudah itu. Sniper itu menembak ke arah Wuxuan. Tapi Wuxuan juga menembak ke arah sniper itu. Orang itu berhasil mengenai tangan dari Wuxuan. Tapi Wuxuan berhasil menghancurkan scope-nya. Scope itu mungkin kekeran. Lumayan. Wuxuan, apakah kau baik-baik aja? Gak masalah, hanya luka gores. Zombinya pun semakin banyak. Kita dikepung. Tiba-tiba ada mobil tentara datang. Butuh tumpangan. Ternyata itu adalah Xingwen. Shen Xingwen, ayo pergi menuju bangunan penginapan di sebelah sana. Para zombie pun mengelilingi mobil mereka. Mereka pun langsung tancap gas dan pergi. Mereka pun pergi dari sana. Mereka pun masuk ke sebuah bangunan. Untungnya peluru itu menembus kakinya dan darahnya telah berhenti. Jika tidak, ini akan menjadi masalah serius. Kenapa kau meninggalkan pangkalan dan menuju kemari? Apakah kakakmu tahu? Ini bukan demi kakakku, tapi demi CEO direktur wanitamu itu. Setiap hari dia selalu menyebut Tianlei. Gak siang, gak sore, gak malam, selalu Tianlei. Telingaku sampai kapalan mendengarnya. Jadi aku main-main keluar untuk mencarimu. Main-main? Apa kau tahu betapa berbahayanya di luar sini? Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana caranya? Aku menjelaskan pada Shin Yu. Kembalilah besok saat fajar. Aku dengar kakakku belum menikah denganmu. Jadi kau gak punya hak mengaturku. Selain itu emangnya siapa yang dalam keadaan bahaya hari ini? Dan hampir aja mati jika aku gak datang. Kau, saudara Chow, biarkan adik kecil ini tinggal. Berkat dia, kita bisa selamat hari ini. Lalu Wuxuan dan aku juga sama-sama terluka saat ini. Kita butuh bantuan dari orang lain. Baiklah, aku akan menyetujui saranmu, saudara Lu. BTW, persediaan kita masih di mobil. Kita harus mendapatkannya kembali. Apa kau masih ingin keluar? Ada 100? Enggak. Mungkin 1000 zombie. Apa kau nggak sayang pada nyawamu sendiri? Tapi, barang-barang dan makanan yang kita temukan dengan susah payah. Apakah kita akan membiarkannya begitu aja? Yun Feng berkata, itu benar. Aku nggak percaya kalau para zombie itu akan berada di sana selamanya. Kita akan mengambil kembali mobilnya ketika kondisinya udah aman. Lu Heng menambahkan, persediaan yang telah kita dapatkan terlalu penting untuk dibuang begitu aja. Saudara Lei, bagaimana menurutmu? Zombie bukanlah hal yang paling menakutkan saat ini. Aku khawatir dengan orang yang memasang jebakan pada kita sebelumnya. Aku khawatir tentang orang itu yang mau menjebak kita. Maksudmu sniper itu? Orang itu sakit. Dia buta. Dia nggak tahu kalau pelurunya nggak punya mata. Ada begitu banyak zombie. Kenapa menembaki kita? Kau bodoh. Jelas bahwa tujuannya adalah membunuh kita. Kalau tidak, siapa yang mengurung para zombie itu? Siapa dia? Dan kenapa dia menyerang kita? Aku nggak tahu siapa dia. Tapi yang pasti, kita telah menjadi sasarannya. Kita beralih ke sniper tadi. Dia masuk ke sebuah basement. Dia mencoba memperbaiki senjatanya, tapi nggak berhasil. Fuck. Tiba-tiba seseorang berkata, sniper terbaik pembunuh dunia tertembak. Lucu sekali. Dia mau menembak ke arah suara itu. Dasar tikus, cepat keluar. Dengan cepat, orang itu menghindar. Ternyata, itu adalah orang berambut hijau tadi. Mereka pun beradu serangan. Jika targetmu nggak tepat sasaran, apakah kau akan melampiaskan kesalahanmu pada rekanmu sendiri? Aku hanya ceroboh. Dan sekarang, bukan hakmu menertawakanku. Mereka pun terus beradu serangan. Bukankah kau jarang mendapatkan lawan bertarung? Apakah kau menyesal, ha? Enggak. Tapi aku suka mengambil target orang lain, terutama denganmu. Pergilah ke neraka, bajingan. Berhenti. Star, Lone Wolf, apa kalian berdua punya dendam pribadi? Red Moon? Ternyata, dia adalah wanita berambut pirang yang waktu itu. Kalau gak salah ya. Soalnya bisa aja autornya nongolin rambut pirang lagi kayak kemarin. Apa kalian gak takut menarik perhatian zombie? Di sini kedap suara. Gak akan terdengar apa-apa di luar sana. Untuk zombie-zombie yang ada di dalam gedung ini, aku baru aja membersihkannya sambil meregangkan otot-ototku. Zombie itu dihajar habis-habisan. Dalam hati si rambut coklat, orang ini, apa dia pernah menjadi koki? Dia memotong zombie-zombie ini layaknya seperti daging. Sungguh kejam sekali. Dalam hati Red Moon, jelas dia punya wajah yang gak terlihat kejam, tapi kelakuannya sangat menyimpang daripada penampilannya. Tapi kakak Red Moon, apa kau juga tertarik dengan orang yang bermarga Chow itu? Si rambut coklat menambahkan, kau gak ingin mengambilnya dariku kan? Aku gak peduli. Aku hanya ingin inti kristal yang ada padanya. Kau bercanda. Tentu saja, siapapun yang membunuhnya, dialah yang berhak memiliki inti kristalnya. Baiklah, kalau begitu, ini tergantung dari kemampuan masing-masing. Red Moon pun pergi. Ups, ini semakin menarik. Ya udah, aku juga pergi. Bye. Enyahlah dari hadapanku. Jangan pernah muncul lagi. Sialan. Dua lawan yang sangat menyebalkan. Kita sekarang pergi ke Yuxin. Yuxin sedang di toilet dan dia sedang muntah. Sayang, maaf telah membuatmu menderita. Tapi jangan takut, kita akan segera pulang. Ibu melakukan sesuatu yang salah waktu itu dan membuat ayah marah. Tapi aku mengerti sekarang. Selama kami bisa terus bersama, itu adalah hal yang sangat membahagiakan lebih dari apapun. Sekarang ayah nggak tahu kalau kamu ada di perut ibu. Dia mungkin akan sangat bahagia jika dia tahu. Sayang,
maafkan ibumu ini. Saat dia keluar toilet, ternyata ada Xingwen. Astaga, kau membuatku takut sampai mati. Aku bukan hantu, jadi nggak ada yang harus kau takuti. Bukankah hobimu sedikit menyimpang? Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu. Menemuiku. Lalu dengan cepat, Xingwen langsung mencekik Yuxin. Dia langsung menahannya di tembok. Apa yang kau lakukan? Apa menurutmu aku akan membiarkan orang yang menyakiti kakakku kembali ke pangkalan, Aku tahu itu salah. Aku sempat bingung untuk sementara waktu, tapi sekarang aku udah menyadari kesalahanku. Aku gak akan melakukan hal seperti itu lagi. Tolong jangan sakiti aku. Benarkah? Iya, aku bersumpah. Kau pikir aku akan mudah ditipu? Lusu yang bodoh itu aja yang bisa kau tipu. Lebih baik wanita sepertimu mati. Tidak, jangan. Dengan cepat, Yuxin mengambil sesuatu dan langsung menyemprotkannya ke Xingwen. Yuxin pun langsung kabur. Tolong, Wuxuan, selamatkan aku. Xingwen, dia ingin membunuhku. Hah? Apa yang terjadi? Yuxin salah paham. Bagaimana bisa aku mencoba membunuhnya? Selain itu, jika aku benar-benar ingin membunuhnya, bagaimana bisa dia berdiri di sini sekarang? Padahal dia bisa mengalahkan petarung profesional dengan mudah. Bagaimana bisa membiarkan seorang wanita kabur? Aku nggak berbohong. Dia mencoba mencekikku. Dan dari mana kau barusan? Aku melihatnya menghilang cukup lama. Aku takut terjadi sesuatu. Jadi aku datang melihatnya. Dan ini bukan pertama kalinya dia menghilang. Aku juga memperhatikan kalau Nona Yuxin sering menghilang beberapa kali. Dan setiap setengah dia selalu tiba-tiba menghilang. Tapi kau benar-benar mencurigakan. Jelas orang yang takut mati akan bersembunyi di dalam mobil. Tapi kau malah mengikuti kami. Dan juga, bukankah kau biasanya menyukai tas atau pakaian? Tapi kenapa kau membawa mainan bebek kecil sebelumnya? Kau terlihat mencurigakan. Apa kau sedang melakukan suatu rencana tersembunyi? Kau omong kosong. Aku seorang wanita. Apa aku nggak bisa sering pergi ke toilet? Dan mengenai bebek kuning kecil itu nggak seperti yang kau pikirkan. Yang, bisakah kita bicara berdua? Nggak peduli apa yang orang lain katakan. Tolong untuk kali ini percayalah padaku. Nggak perlu menjelaskan apa-apa. Aku nggak akan mempercayaimu. Mulai sekarang, kamu nggak bisa bersama kami. Mengenai apakah kau akan kami bawa ke pangkalan, itu semua tergantung pada keputusan kakak Lei. Tidak. Tapi tiba-tiba Wuxuan tertembak. Melihat itu semuanya kaget. Wuxuan pun langsung terjatuh. Wuxuan, jangan kemari. Ada sniper. Cepat sembunyi. Oke, mereka pun menghindar. Tapi Xuan tetap maju dan membantu Wuxuan. Berdiri. Aku akan membawamu di punggungku. Semuanya langsung bersembunyi. Sangat membosankan. Tapi di mana bocah bermarga Cao itu? Karena target gak ada di sana, mari kita bersenang-senang dengan yang ada dulu. Tianli dan Yunfeng pergi keluar. Ketemu mobilnya ada di sana, tapi sepertinya banyak bocor. Dengan begitu banyak zombie di sana, apa nggak terlalu beresiko? Zombie lebih aktif di malam hari daripada di siang hari. Sekarang adalah waktu yang tepat bagiku. Si penembak itu pasti nggak akan mengira kita kembali ke sini secepat ini. Aku akan memancing para zombie itu. Kau segera bawa mobilnya. Bagaimana mungkin? Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendiri. Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri. Lalu Tianli keluar mobil dan para zombie itu mulai pergi ke Tianli. Tapi Tianli dengan kapaknya membunuh para zombie itu. Dia menghajar satu persatu. Sekumpulan zombie itu langsung dibantai oleh Tianli. Lalu Tianli mengambil pengait yang ada di mobil lama dan mengaitnya ke mobil yang baru. Cepat, tarik! Yunfeng pun langsung gas mobilnya. Para zombie pun ditabrak. Hati-hati, jaga baik-baik dirimu. Ternyata zombie masih sangat banyak. Gak mudah bisa bergerak sendiri. Aku udah rindu momen seperti ini. Aku udah lama menunggu ini. Aku akan menyelesaikan kenaikan tingkatku. Bukankah ini hanya masalah membunuh zombie sebanyak mungkin? Hanya tinggal 1000 poin lagi. Gak terlalu jauh. Gak peduli ada berapa. Lebih banyak zombie, maka akan lebih baik. Ayo sini maju. Tianli pun maju sendirian. Dengan cepat, dia membantai para zombie itu. Setiap zombie yang dia bunuh, dia mendapatkan 1 poin. Sistem memberitahu, selamat, poin telah tercukupi. Naik tingkat menjadi sersan. Sempurna. Tapi tiba-tiba, ada yang menyerang Tianli dari belakang. Kau pengecut, melakukan serangan diam-diam. Tapi untungnya, Tianli berhasil menahannya. Ternyata itu adalah Red Moon, wanita berambut pirang itu. Saat Tianli melihatnya, itu kamu. Berhenti bicara omong kosong. Kembalikan inti kristalku. Sebagai wanita, kau kasar sekali. Apa kau nggak mengucapkan terima kasih pada penyelamatmu? Mengenai itu, bukankah kau telah mengambil keuntungan dariku? Keuntungan? Apa? Lalu dia menyerang Tianli lagi. Serangan bertubi-tubi dilancarkan, tapi Tianli berhasil menghindari semuanya. Dan satu serangannya berhasil ditahan. Apa kau serius? Siapa yang bercanda? Kau bajingan. Beraninya mengambil keuntungan dariku. Hari ini, aku akan mencincangmu. Aku melakukan itu demi menyelamatkanmu. Lagi pula kondisi saat itu, emang gak ada pilihan lain. Jadi mau gak mau, aku harus melakukannya. Kau, pergilah ke neraka. Aku punya prinsip untuk tidak memukuli wanita. Tetapi jika kau terus begini, aku gak punya pilihan lain selain menganggap dirimu serigala betina. Dengan cepat, Tianli ke belakang Red Moon dan langsung memukul tangannya. Dengan cepat, Red Moon membalik badan dan dia berniat memukul Tianli.
Tapi dengan mudahnya, Tianlei menahan pukulannya. Tianlei mengambil tangan yang satunya lagi dan langsung menahannya di belakang. Menggunakan kapaknya, dia menahan Red Moon. Katakan, apa hubunganmu dengan penembak jitu yang menyerang kami? Penembak jitu apa? Aku nggak tahu. Itu bukan kata-kata yang ingin aku dengar. Jangan berbohong padaku. Gak mungkin ada kebetulan seperti ini. Dan bau mesiu di tubuhmu sama dengan bau peluru si penembak jitu itu. Siapa yang mengirimmu ke sini? Kenapa kau menyerang kami? Lebih baik kau berkata jujur. Kau tidak. Kau... Apa yang kau inginkan? Aku nggak akan melakukan apapun padamu. Tapi aku dengar di pangkalan ada departemen interogasi yang berspesialisasi dengan penyiksaan yang amat mengerikan. Dan ku dengar nggak ada yang mampu bertahan lama di sana. Apa kau ingin mencobanya? Hah? Tiba-tiba ada sesuatu yang naik ke kaki Red Moon. Bajingan bau! Kau! Di mana kau menyentuhku? Menyentuhmu? Siapa? Saat mereka berdua lihat, ternyata itu adalah Licker. Tapi Lickernya kecil. Dengan cepat Tianlei membunuhnya. Dari mana serangga menjijikan ini? Ini bukan mutasi mengerikan. Seharusnya cacing ini telah sedikit terinfeksi. Lalu muncul banyak sekali di kaki Red Moon. Apa itu? Enggak! Kau, apa yang sedang kau lakukan? Aku paling takut dengan cacing kecil yang menggelikan ini. Ternyata cacingnya banyak sekali. Semua keluar ke permukaan. Dari got, dari pipa-pipa. Semua cacing itu pergi menuju mereka. Ya! Turun dari atasku. Leherku akan patah. Omong kosong. Apa kau pikir aku berat, ha? Mereka bergerak ke sini. Aduh, pikirkan solusinya. Diam, dasar pengecut. Dalam hati Tianlei, serangga harusnya takut dengan api. Tapi aku nggak bawa flamethrower. Lalu dia melihat ke sekeliling. Dan ternyata ada beberapa besi iklan. Tianlei menjatuhkan kapaknya. Pegangan. Dan Tianlei dengan cepat melompat. Untungnya, Tianlei berhasil berpegangan. Setelah berhasil berpegangan, para cacing pun akhirnya pergi pelan-pelan. Akhirnya, semuanya pun pergi. Apa masih belum puas memelukku? Apa kau nggak berencana melepaskanku? Oh, waduh, kau ingin membunuhku. Kau sendiri yang memintaku melepaskanmu. Dan sekarang, kau menyalahkanku. Kau benar-benar gak tahu terima kasih pada penolongmu. Aneh, kenapa tiba-tiba gerombolan cacing itu bergerak seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Seolah-olah mereka kabur untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dalam hati Tianlei, mungkinkah ada mutan yang lebih kuat di sini? Saat dia mengecek, dengan bantuan sistem pemalas ini dan bantuan 5 indraku yang udah meningkat, aku hanya bisa mendeteksi pergerakan mutan tingkat rendah. Sekarang, apa yang harus aku lakukan jika seperti ini? Tapi diam-diam, Red Moon ingin menyerang Tianlei. Dia memegang sebuah pedang dan dia menyerang Tianlei. Tapi Tianlei berhasil menghindarinya. Apa kau gila? Aku baru aja menyelamatkanmu, tapi kau sama sekali nggak berterima kasih dan malah mau memenggal kepalaku. Diri kamu bertingkah sok baik hanya karena telah menyelamatkanku barusan. Siapa yang baru aja melemparkanku begitu aja? Sialan, pantatku sakit tahu. Aku sekarang memegang senjataku. Mari lihat bagaimana kau akan melawanku. Saat ingin menyerang, tiba-tiba ada tembakan dari atas. Tembakan itu sampai di tengah-tengah mereka. Tapi ternyata itu bukan tembakan. Itu sebuah monster. Monster itu menyerang ke arah Red Moon, tapi Red Moon berhasil menahannya. Keras sekali. Tianlei menyerang, tapi dengan cepat dia menghindar dan menyerang balik. Apa-apaan ini? Monster itu bergerak dengan sangat cepat mengelilingi mereka. Ternyata tujuan monster itu mengelilingi mereka untuk membuat tanahnya runtuh. Dan mereka pun terjatuh. Kita kembali ke Li Xiong dan kawan-kawan. Sial, tembakannya diarahkan pada kita semua. Gak ada cara untuk melawan balik. Kita dalam posisi terpojok. Hahaha. Tikus kecil, teruslah bersembunyi. Ayo, kita mulai permainan berikutnya. Yang ini akan menyenangkan untuk kalian. Ternyata dilempar smoke, bom asap. Tapi ternyata itu bukan asap biasa. Itu gas air mata. Ini gas air mata. Di luar ada banyak sekali zombie. Meriah sekali suasananya. Biarkan aku menambah kembang api agar semakin meriah. Lalu dia mulai membunuh para zombie satu persatu. Dan dengan cepat dia membantai zombie-zombie itu. Lalu dia membuka pintu masuk dan zombie itu pun masuk. Si serigala itu seperti anjing gila. Bagaimana jika Cao Tianlei nggak ada di sana? Hidup dan mati mereka nggak ada hubungannya denganku. Lebih baik aku menyelinap pergi. Tapi ternyata ada zombie masuk dari sana. Sialan, apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak? Dan bagaimana bisa mereka masuk kemari? Lari! Mereka semua melihat ke arah Xingwen. Dan di belakang Xingwen ada zombie banyak sekali. Zombie menerobos masuk. Semuanya, lindungi diri kalian. Lalu mereka menghajar para zombie itu. Kalian berdua tetaplah di sini. Jangan pergi keluar apapun yang terjadi. Yang aku takut. Jangan tinggalkan aku. Jaga kesuan dengan baik. Aku gak akan melepaskanmu jika sampai memainkan rencana licikmu itu. Su Yang pun pergi. Xingwen menyerang zombie itu dengan pemadam, apa sih? Yang tangki pemadam itu loh. Mama, tolong! Anakmu! Tang! Xingwen, kerja bagus. Terima kasih. Aku hampir aja menjadi zombie. Gak masalah. Dalam hati Xingwen, nasib buruk macam apa yang selalu menimpaku ini? Kenapa aku malah melindungi kelompok beban ini? Cao Tianlei, kau berhutang budi padaku. Shen Xingwen, kau lagi. Kau berulang kali mengganggu rencanaku. Kau bajingan yang selalu menghalangi rencanaku. Kalau begitu, aku akan memecahkan kepalamu terlebih dahulu. Pergilah ke neraka. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!